Allah, membuat bangga hati Tuhan. Dan itu yang harus kita tunjukkan dan wujudkan dalam hidup kita, saudara, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Beberapa hal tersebut, saudara, yang pertama di sini, kita harus mengenal dengan benar Allah yang kita sembah. Jadi untuk mewujudkan, saudara, kita ini membangun hidup kita sebagai pribadi, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang benar, sebagai penyembah-penyembah yang benar, sebagai penyembah-penyembah yang berkenan, saudara. Maka langkah awal, langkah pertama yang harus betul-betul kita mengerti, yang harus kita pahami adalah kita harus mengenal, betul-betul mengenal siapa Allah yang kita sembah. Sebab bagaimana mungkin kita mampu menjadi penyembah yang benar kalau Allah yang kita sembah, saudara, tidak kita pahami dengan benar, tidak kita pahami dengan baik, tidak kita mengerti dengan benar. Bagaimana kita membawa hidup kita menjadi penyembah yang benar kalau yang menjadi pusat penyembahan Tuhan yang kita sembah tidak mampu kita pahami dengan benar. Saudara, perhatikan kembali ayat pokok kita tadi saya bacakan. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang melatar belakangi ungkapan ini adalah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saudara, saat itu orang-orang Samaria, saudara, mereka tidak memahami dan tidak mengerti mana Allah yang benar, mana Allah yang hidup, mana Allah yang mampu memberikan keselamatan. Mereka lebih dikenal sebagai bangsa yang menyembah Allah gunung. Ada Allah gunung, Allah lembah, Allah laut. Saudara, mereka tidak memahami Allah yang benar. Dan ketika Yesus berbicara kepada mereka, perempuan ini, Tuhan katakan, saudara, bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Justru kita melihat, saudara, kalau saudara baca ayat ini, perikop ini, melalui perempuan ini pada akhirnya, kampung di mana perempuan ini ada, itu dimenangkan untuk Tuhan. Wanita yang punya latar belakang tidak baik, punya latar belakang hitam, kelam, latar belakang hidupnya, tetapi justru Tuhan pakai menjadi penginjil yang luar biasa, membawa orang-orang untuk bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Juru Selamat. Dan saat itulah Yesus katakan, saudara, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa maksudnya, saudara? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang dimaksudkan di sini yang tidak lain adalah Yesus. Dialah Sang Mesias yang sudah turun ke dalam dunia menebus dosa manusia, yang menyelamatkan manusia, saudara. Dialah Mesias. Walaupun orang Yahudi sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias itu. Padahal Mesias itu yang tidak lain adalah Yesus, yang sudah hadir, yang sudah datang, yang sudah mati, yang sudah menebus kehidupan kita. Dan itulah yang diperkenalkan, saudara, oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah pribadi Yesus. Saudara, dikatakan dalam ayat 22 dengan jelas, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal.
Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, jadi dengan jelas di sini, menjadi penyembah yang benar, maka kita juga harus mengenal dengan benar siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita tinggikan. Siapa Tuhan yang kita puji. Dialah Yesus, Allah, Tuhan, Juru Selamat, saudara, yang sudah menebus kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Makanya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, saudara, di sini dikatakan dengan jelas, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Banyak orang yang belum mengenal Yesus. Di luar Yesus, mereka sampai hari ini selalu mencari kebenaran itu. Selalu mencari jalan yang benar itu. Jalan yang lurus itu. Jalan yang mampu menyelamatkan hidupnya. Tetapi di sini Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak akan sampai kepada Bapa. Di mana Bapa itu? Di sorga. Tadi dengan jelas dikatakan Bapa dengan Yesus adalah satu. Kalau Bapa tempatnya di sorga, Yesus tempatnya juga di sorga karena dia Allah. Dia Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun, saudara, berarti tidak akan ada seorang pun yang bisa sampai ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak menyembah Yesus, kalau tidak percaya Yesus. Karena dialah yang sudah menebus hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Dialah Tuhan, saudara, bagi kehidupan kita. Dialah Allah yang benar, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saudara, dikatakan di sana, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi Yesus adalah Allah yang benar, yang sudah menebus dan yang menyelamatkan hidup kita. Jadi menjadi penyembah Tuhan yang benar, itu bukan masalah tempat, saudara. Baik itu di gunung maupun di lembah, di Yerusalem, tidak menjadi masalah. Tetapi saudara, yang terpenting adalah kita harus mengenal dengan baik, mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita tinggikan. Saudara, tempat tidak menjadi permasalahan. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa meninggikan Tuhan, karena Dia adalah Roh yang maha hadir dalam setiap hidup kita. Dia adalah Allah, saudara. Dia pencipta segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia atau oleh Yesus dan untuk Yesus. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Yesus itu pencipta segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, beserta segala isinya dikatakan. Jadi ayat ini dengan tegas menjelaskan, itu artinya, saudara, Yesus Dia adalah Tuhan, Dia Allah. Bukan Allah kecil, Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bersyukurlah, saudara, kalau kita
mampu mengenal Allah dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita yang sudah menebus kita, menyelamatkan di hidup kita. Saudara, jadi langkah awal yang harus kita pahami, saudara, untuk menjadi penyembah yang benar, pribadi yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita tinggikan? Siapa Tuhan yang kita layani? Siapa Tuhan yang kita muliakan? Jangan sampai, saudara, kita rajin ke gereja, tetapi kita tidak mampu mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi Yesus, dia adalah Tuhan. Yesus dengan Bapa adalah satu karena dia adalah Allah. Dengan kita mengenal Yesus, percaya Yesus, itu artinya sama dengan kita mengenal Bapa dan percaya kepada Bapa yang memiliki sorga. Saudara, makanya tidak salah tadi Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang sampai dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak percaya kepada Yesus. Inilah langkah awal yang sudah kita pahami dalam hidup kita. Jadi bersyukurlah kalau saat ini, sampai saat ini, saudara percaya kepada Yesus. Itu artinya saudara mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mampu membawa hidup kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal, kepada jalan yang lurus, bukan jalan yang salah, bukan jalan yang buntu, tetapi betul-betul jalan yang bisa membawa hidup kita kepada hidup yang kekal, saudara. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi, saudara, yang tidak memahami siapa Yesus yang kita sembah. Puji Tuhan, kalau saat ini kita boleh bersama-sama memahami, belajar, mengenal Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang sudah menebus hidup kita. Yang kedua, saudara, langkah kedua untuk menjadi penyembah yang benar, tidak hanya dibutuhkan sikap dalam hidup kita mengenal, saudara, dengan benar Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan. Yang kedua adalah jangan menitik beratkan penyembahan pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Jadi untuk membangun hidup kita menjadi penyembah yang benar, jangan pernah sekali-kali, saudara, kita menitik beratkan, saudara, di sini penyembahan itu pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Perhatikan ayat 24, ayat pokok kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah kita itu adalah roh. Jadi penyembahan kita itu harus menitik beratkan atau harus mengarah pada hal-hal yang rohani, bukan yang bersifat jasmani. Jadi penyembahan yang menitik beratkan pada hal-hal yang lahiriah atau jasmani, saudara, di sini penyembahan itu lebih mengarah kepada penyembahan agamawi, liturgi, saudara, yang bersifat tata cara, pola, aturan yang ketat. Oh, tidak bisa. Ibadah itu harus jam sekian. Ibadah itu harus menghadap ke sana. Tidak boleh menghadap sana. Tidak boleh membelakangi. Harus begini, jam sekian, dan lain sebagainya, saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara, itu artinya sama dengan kita menitik beratkan penyembahan itu yang bersifat lahiriah. Inilah yang seringkali, saudara, pada akhirnya membentuk hidup kita sebagai pribadi yang munafik, ibadah yang disertai dengan kemunafikan. Coba kalau kita perhatikan dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Jadi kalau dalam ibadah kita, tata cara ibadah kita itu hanya berpatokan, berpaku saudara, pada buku panduan liturgi, tak ubahnya sama seperti aturan manusia yang dilafalkan, bukan dari hati. Penyembah yang benar, saudara, tidak hanya dibutuhkan di sini keluar dari mulut, tetapi dari hati. Dari hati kita, saudara, yang sungguh-sungguh menyembah Allah, menyembah Tuhan. Bagaimana Tuhan, saudara, mengatakan kepada umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, mereka menyembah Allah hanya dengan mulutnya, tetapi hati mereka, saudara, di sini jauh dengan Allah, jauh dengan Tuhan. Jadi kalau ibadah itu hanya menitik beratkan pada hal-hal yang lahiriah, saudara, ada patokan pakai buku panduan, apa yang sudah tercatat di situ ya seperti itu. Ini yang seringkali kurang kita pahami, saudara, dan itu membuat Tuhan itu tidak berkenan. Ibadah itu adalah sebuah ruang di mana, saudara, kita bisa mengekspresikan bagaimana suasana hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, saudara, betul-betul hati ini harus fokus kepada Tuhan, juga turut bersama terarah kepada Tuhan. Bukan hanya mulut yang berkata, tetapi hati juga mengatakan yang sama, sinkron, satu. Jadi bukan hanya bibir, tetapi hati juga harus menyembah kepada Tuhan, harus meninggikan Tuhan. Perhatikan Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bagaimana mungkin, saudara, kita akan menjadi pribadi penyembah-penyembah yang benar kalau hati kita, kalau hanya wujud tubuh kita saja ada di dalam gereja, ada di dalam rumah Tuhan, sedangkan hati kita tidak ada di tempat ini. Kita menyanyi hanya sebatas mulut kita, tetapi hati kita tidak memuji Tuhan, tidak meninggikan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Kalau itu terjadi, tidak ada bedanya seperti apa itu kan Tuhan katakan dalam Markus 7 ayat 6 ini. Maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mengatakan kita sebagai orang yang munafik. Saudara, kita mau menjadi pribadi, menjadi penyembah-penyembah yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Contoh, saudara, di sini jangan seperti orang-orang Farisi yang hanya menitik beratkan penyembahan itu pada hal-hal lahiriah, yang hanya menitik beratkan pelayanan mereka, pengabdian mereka, ibadah mereka, saudara, hanya pada hal-hal lahiriah, yaitu berpatokan pada hukum Taurat. Pada akhirnya membentuk mereka menjadi pribadi yang munafik. Makanya kenapa Tuhan mengecam mereka? Perhatikan dalam Matius 23 ayat 27. Tuhan mengatakan, ini Yesus sendiri yang mengatakan, saudara, bukan rasul, bukan nabi, tetapi Yesus, Tuhan. Kenapa Yesus bisa berkata seperti ini? Karena dia tahu hati mereka. Karena Yesus melihat hati mereka. Tuhan katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, Tuhan katakan. Tuhan gambarkan, Yesus gambarkan orang Farisi seperti kuburan yang luarnya ditata rapi, bersih. Sekarang banyak, saudara, makam-makam yang tertata rapi, bersih, banyak bunga-bunga yang ditanam. Tidak seperti pada zaman dulu. Horor. Selalu
saudara, identik dengan pohon-pohon yang besar, yang keramat. Seperti di tempat saya dulu, saudara. Jadi banyak pohon-pohon yang besar. Tetapi sekarang sama sekali tidak ada. Hanya kamboja. Biasanya kalau di kota-kota itu tertata, pagarnya rapi. Jadi ada yang yang menjaga makamnya bagian bersih-bersih itu. Pakar atau apa namanya itu? Juru kunci. Jadi mereka ada bagian yang membersihkan. Makam terlihat tertata rapi dan bersih. Sebersih-bersihnya makam, saudara, makam tetap makam. Dalamnya adalah tulang belulang yang berbau busuk. Tuhan katakan di sini kepada orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan yang luarnya dilabur putih. Kenapa Tuhan berkata seakan, wah ini menyakitkan, saudara, perkataan Yesus ini kepada orang-orang Farisi yang notabene, saudara, mereka adalah tokoh yang betul-betul menjadi panutan. Yang seharusnya, saudara, itu tidak terjadi. Kenapa Tuhan mengatakan mereka sebagai orang yang munafik? Karena orang-orang Farisi ini, saudara, mereka hanya menitik beratkan pengabdian mereka, pelayanan mereka, saudara, pada hal-hal lahiriah. Itulah hukum Taurat, panduan mereka yang mereka pegang. Saudara, bukan sesuatu yang salah, tetapi mereka, saudara, melakukan, mengerjakan itu tidak didasari dengan hati mereka. Makanya Tuhan katakan munafik. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau penyembahan kita, saudara, kalau kita hanya menitik beratkan pada hal-hal yang lahiriah, seperti gedung gereja ini, di gereja harus ada alat musik yang lengkap. Kalau itu, saudara, yang terjadi, itu artinya sama dengan kita menjadi penyembah yang tidak benar. Alat musik di sini hanya menjadi pelengkap, bukan menjadi satu keharusan untuk kita menyembah Tuhan. Saudara, untuk kita meninggikan Tuhan, kunci utama adalah hati kita. Hati kita, saudara. Sekalipun alat musiknya canggih, pemain musiknya wah impor, luar biasa, tetapi kalau hanya sebatas mulut, hatinya tidak menyembah Tuhan, ya semuanya akan Tuhan katakan munafik. Datang kepada Tuhan hanya sebatas bibir kita, tetapi hati kita jauh dengan Allah, jauh dengan Tuhan. Saudara, serindu setiap kita sebagai umat Tuhan, sekecil apapun, saudara, perhimpunan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, menjadi ibadah yang betul-betul berkenan dan menyukakan hati Allah. Untuk itu jangan hanya sekedar kita datang wujud kita, tetapi mari hati kita juga datang di hadapan Tuhan, juga turut menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, saudara. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga untuk menjadi penyembah yang benar, yang ketiga di sini adalah penyembahan yang dilakukan dalam roh dan dalam kebenaran. Perhatikan kembali ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia atau menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Itu artinya, saudara, bahwa Allah itu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. Allah itu maha hadir. Dimanapun kita berada, dimanapun hati kita menyembah Tuhan, Tuhan itu bisa hadir dimanapun, di tempat seperti apapun, saudara. Kalau hati kita ini terkoneksi dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Allah itu roh yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh ruang dan waktu. Ingat ketika murid-murid saat Yesus, saudara, bangkit saat itu. Ketika murid-murid berkumpul bersama dalam ketakutan mereka, semua pintu di mana murid-murid berkumpul itu tertutup rapat.
Tidak ada seorang pun bisa masuk. Tetapi tahu-tahu Yesus ada di situ. Saat itu Yesus belum naik ke surga. Ini menunjukkan, membuktikan dia maha hadir dimanapun umatnya berada, anak-anaknya berada. Sekalipun kita hanya sekeluarga, mungkin bertiga, berdua, suami istri, Yesus pun sanggup hadir dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah hati, saudara. Hati. Sekalipun mulutmu menyembah Tuhan dengan berbusa, tetapi hatimu tidak menyembah Tuhan, ya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi antara bibir dan hati ini harus sinkron, harus saudara sejalan, harus sejalan bersama. Ketika kita menyembah Tuhan, haleluya, aduh komporku mau mati apa urung ya. Aduh udan jebur aku lupa, aku masukkan. Jadi gampangnya, mudahnya untuk kita memahami, saudara. Haleluya. Aduh berhasil sesu apa sing tidak, saudara. Nah kalau kita datang kepada Tuhan, saudara, hanya seperti itu artinya hati, mulut dan hati itu tidak sama. Ini yang Tuhan maksudkan. Jadi mari kita belajar. Allah itu roh. Kalau kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, kata menyembah di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata hawa yang diterjemahkan bersujud, menaruh hormat, menyembah. Jadi menyembah itu menunjukkan sikap tubuh yang penuh hormat, penundukan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sedangkan dalam bahasa Yunani, saudara, kata menyembah itu dipakai kata proskuneo yang berarti tersungkur, berlutut, menaklukkan diri, memuja, mencium tangan, membungkuk. Makanya kata proskuneo di sini digambarkan, saudara, seperti anjing yang mencium, menjilat tangan tuannya. Kenapa, saudara? Sifat anjing adalah digambarkan sebagai hubungan yang dekat, hormat, lembut, setia kepada tuannya. Anjing itu memiliki kesetiaan, saudara, kepada tuannya, sangat luar biasa. Mungkin saudara pernah mendengar berita satu kisah yang seperti kisah anjing mana itu, Jepang, Hachiko itu, saudara. Setiap pagi ketika tuannya pergi kerja naik kereta, dia hantar. Ketika tuannya sudah naik kereta, dia pulang sendiri. Ketika waktunya tuannya pulang, dia ke stasiun. Dia jemput tuannya setiap hari seperti itu. Dan pada saatnya, saudara, tuannya ini meninggal. Dia meninggal, anjingnya ini terus menunggu di stasiun itu. Tidak mau pulang. Tidak mau pulang, saudara. Dikasih makan tidak mau, minum pun tidak mau. Karena makan, minum tidak mau, akhirnya mati. Makanya sama pemerintah Jepang, saudara, di stasiun itu dibuatlah tugu, saudara, atau patung ya, anjing Hachiko ini untuk mengenal kesetiaannya luar biasa. Setia luar biasa. Saya punya anjing yang satu, saudara, namanya Lala. Kalau saya keluarkan, saudara, tidak ada yang bisa merintah suruh masuk. Kadang Kaira itu sampai marah-marah. Kok Lala tidak mau masuk? Lala, ayo masuk. Malah lari lagi, saudara. Saya keluar. Lala, ayo masuk. Datang, saudara, masuk ke kandangnya. Jadi seakan paham, mengerti siapa yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Jadi anjing menjadi gambaran, saudara, di sini ya, setia. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan, saudara, yang betul-betul menjadi pribadi, saudara, yang menyembah Tuhan dengan benar, dengan hati, dengan ketulusan, dengan kesetiaan. Sebab dia adalah roh.
Jadi kita harus menitik beratkan kepada hal-hal yang rohani, yang bersifat roh, yang bersifat rohani, yang menyenangkan hati Allah. Bukan pada hal-hal yang jasmani. Kalau ada alat musik yang lengkap, ya puji Tuhan. Zaman dulu saya ingat saudara, ketika saya masih remaja, kaum muda, hanya cukup dengan gitar satu. Gitar jelek. Tetapi karena menyanyi dengan hati bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena dengan hati. Makanya sekarang saudara, ada banyak umat Tuhan yang seringkali menitik beratkan penyembahan itu pada hal-hal lahiriah. Wah, ibadah itu rasanya tidak nyaman, kurang apa namanya saudara. Kalau bangunannya gerejanya tidak megah, kalau tempat kursinya tidak empuk, AC-nya tidak adem, wah tidak nyaman, gerah, saudara. Nah kalau kita ibadah, penyembahan kita, kehidupan kita, saudara, kita titik beratkan dengan hal-hal yang seperti itu, sampai kapanpun tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur di tempat ini sekalipun di desa, untuk ukuran desa, ini tempat yang nyaman untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Alat musik sekalipun bukan mahal-mahal banget, saudara, bisa untuk memuji Tuhan. Pemain musik sekalipun tidak hebat-hebat semua, mereka juga bisa main musik membawa kita untuk memuji Tuhan. Jangan pandang siapa mereka yang main, siapa mereka yang menyampaikan firman, siapa mereka yang ambil pujian, tetapi mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, supaya hidup kita, saudara, betul-betul menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, hidup kita ini yang sesungguhnya, inilah gereja yang sesungguhnya, bait Allah yang sesungguhnya, saudara, yang harus kita pahami dalam hidup kita. Tubuh kita ini, saudara, adalah bait Allah yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita membawa hidup kita ini, saudara, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 2:22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Untuk itu mari kita belajar, bawa hidup kita dengan baik, jaga hidup kita dengan baik, karena hidup kita inilah bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah yang sesungguhnya, saudara, Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan tinggal dalam bait-Nya. Itulah hidup kita. Kalau Tuhan berkenan hadir dalam hidup kita, dalam bait-Nya, dalam hidup kita ini yang adalah bait Allah, sahabat saya, saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang terus ada di dalam penyertaan, pembelaan, dan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu berkenan hadir dalam setiap hidup kita. Biarlah firman Allah ini, saudara, boleh membawa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar, sebagai penyembah-penyembah yang benar. Karena kita sudah mengenal Allah yang benar itu, Dialah Yesus. Kita tidak menitik beratkan penyembahan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, ibadah kita hanya pada hal-hal lahiriah, tetapi kita harus menitik beratkan pada hal-hal yang rohani, yaitu hati, saudara, di mana harus menyembah kepada Tuhan, meninggikan Tuhan. Harus kita bawa menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, supaya hidup kita, saudara, betul-betul berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, saya undang pemusik maju ke depan. Kita akan pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku.
Biar ini menjadi doa kita, harapan kita kepada Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan.
menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa nanti dengan kasih Kristus, Ibu Siti Kanti yang berdoa. Syukur kami akan Tuhan Yesus buat segala yang Kau beri dalam hidup kami, buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kau senantiasa mengingatkan dan mengajar kehidupan kami, bahwa membentuk hidup kami untuk kami senantiasa menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ajar kami senantiasa Tuhan, oh Yesus, senantiasa belajar dan belajar lagi melakukan firman-Mu. Sebentar kehidupan kami Tuhan, yang mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Ajar kami mempersembahkan dan kerelaan hati. Apa yang kami persembahkan berguna buat pelayanan pekerjaan di tempat ini. Memberkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu, supaya dapat mengelola dari semuanya. Kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, dan kami mau mempersembahkan. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Allah untuk sebuah acara. ibadah berjalan seperti biasa, kita akan kembali di tempat ini pada hari Rabu dan hari Minggu jam 4 sore. Tidak ada pengumuman lain, mari saudara kita sama-sama berdiri. Sama akhir ibadah saat sore hari ini.
Kita naikkan pujian doa Yabes. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Tuhan. Sebagaimana doa Yabes, itu juga yang menjadi doa kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Allah Yabes, Allah kami, Allah yang sama, Allah yang sanggup menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh tetap meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau. Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, menebus kami, bahkan memelihara hidup kami sampai saat ini. Sekalipun dunia terus menggelora, sekalipun dunia terus dicekam dengan ketakutan Tuhan, karena wabah virus yang masih melanda negeri kami, bahkan dunia ini, tetapi kami bersyukur kalau sampai hari ini kami terus menikmati pemeliharaanmu, penyertaanmu, pertolonganmu, pembelaanmu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap kehadiran kami, umatmu yang ada petang hari ini di hadapanmu tidak sia-sia Tuhan. Engkau lebih memahami setiap kebutuhan kami, dan kami percaya akan pertolonganmu, kuasamu Tuhan tetap sama dalam hidup kami yang tetap berharap, percaya, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan dalam setiap hidup kami umatmu di tempat ini Tuhan. Bahkan umatmu yang sudah berusia lanjut kami serahkan dalam tanganmu. Engkau terus menjaga mereka, melindungi, menyertai, memberkati, memberikan roh sukacita, semangat dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa tua mereka tetap berpaut kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh apa yang dikerjakan umatmu di tempat ini. Kami percaya sekecil apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk memerintahkan berkat-Mu turun mengalir atas hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beban pergumulan anak-anak-Mu yang mereka bawa, baik sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah menyembuhkan
lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan, memberkati hidup mereka. Yang dalam permasalahan apapun Tuhan, Engkau sanggup memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati persembahan umat-Mu, bahkan berikan balikan beli Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu senantiasa tergenapi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang tahu dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Umat-Mu atau anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu petang hari ini, sekecil apapun Tuhan, kami percaya senantiasa menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan memberkati mereka. Bahkan setiap kehadiran kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami menyerahkan hidup kami, perjalanan kami, jauh dekat berkendaraan, berjalan kaki, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami sampai di rumah masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku pulanglah bersama-sama dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan penghentaran tuntunan pimpinan dari kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian mulai saat petang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam.